Gunung Kidul menjadi salah satu destinasi primadona di Yogyakarta. Lokasinya yang berada di selatan Yogyakarta membuat daerah ini menjadi daya tarik wisatawan untuk berkunjung. Salah satu wisata yang berada di Gunung Kidul adalah Kampung Batik Manding Siberkreasi yang berlokasi di Desa Kepek 1, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Kampung Batik Manding Siberkreasi setidaknya memiliki 15 desa yang dibina oleh Mas Guntur selaku inisiator Kampung Batik. Salah satu hal yang membedakan antara Kampung Batik ini dengan kampung batik di daerah lainnya adalah terletak pada bangunan-bangunan warga yang ikut dicat sesuai dengan pola motif batik. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar generasi muda, terutama yang masih usia dini, sudah dikenalkan dengan batik, sehingga nantinya tidak akan asing lagi terhadap batik. Selain itu, anak-anak juga diharapkan dapat memahami tentang pentingnya nilai-nilai yang terkandung di dalam batik. Kampung Batik Manding Siberkreasi menghadirkan ragam koleksi batik yang bisa dilihat. Di sini juga bisa mengikuti kegiatan edukasi belajar membatik dan diberi bekal langsung mengenai proses membatik. Corak-corak batik yang menghiasi dinding menjadi keunikan tersendiri yang dimiliki oleh Kampung Batik Manding Siberkreasi. Batik Manding Siberkreasi ini kami gagas sebagai bentuk sebuah pelestarian, dan awalnya memang hanya untuk mengisi kegiatan ibu-ibu di lingkungan sekitar, dan terutama agar hidup kami berguna untuk masyarakat. Paling tidak dengan pelestarian budaya sebagai bentuk bentuk benteng pertahanan terakhir sebuah negara itu kan budaya. Jadi kami berupaya, karena dengan seiring berjalannya kemajuan teknologi, kita tidak bisa melawan atau dengan produksi-produksi kain yang dicetak dengan mesin. Karena menurut kami sebenarnya kan itu bukan batik, tapi kain yang bermotif batik. Kalau batik, benar-benar batik itu kan yang diberi perintangan malam. Jadi kenapa Jogja yang mendapat predikat kota batik dunia? Karena sampai hari ini Jogja yang masih bertahan dengan pakem-pakem batik tradisional, itu dengan tulis dan minimal cap. Gitu. Kalau awal berdirinya sebenarnya dari 2015 kami mulai, tapi kemarin kita diresmikan oleh Bapak Menteri Kominfo, Bapak Rudiantara, itu di Oktober 2018. Ya karena ketika kami mengusung tema batik dan digital, makanya kita dapat respon positif dari beliaunya Bapak Rudiantara waktu itu sebagai Menteri Kominfo. Kalau perkembangannya, kami terus berupaya untuk meregenerasi, karena kami juga ada kekhawatiran mungkin 25 tahun, 30 tahun ke depan, terutama untuk anak-anak muda ya, sudah mulai kurang tertarik untuk meneruskan membatik ini. Karena memang membatik itu butuh proses kesabaran, ketelatenan, dan ketekunan. Makanya kami berupaya ke desa-desa untuk memberi pendampingan dan pelatihan agar mereka juga ikut berperan dalam pelestarian batik ini. Dan sampai hari ini kami sudah mendampingi kurang lebih 14-15 desa, dan setiap desanya kami coba menggali sejarah dari desa tersebut, dan kami ciptakan motif untuk sebagai motif khas di desa tersebut. Dan ya sampai hari ini kurang lebih sudah tercipta mungkin sudah sekitar 14-15 motif.
dari masing-masing desa. Dan untuk batik kami itu ada semacam bakti ikon, yaitu ciri khas dari batik di Logandeng itu, yaitu batik lu. Untuk batik filosofi ini, batik ikon ini menggambarkan kondisi dari wilayah Logandeng yang terdiri dari 10 padusunan yang bergabung bersama Kalurahan Logandeng bekerjasama untuk membangun masyarakatnya yang adil dan makmur sejahtera. Untuk batik Jemari Ibu, kami penjualnya bisa lewat online, yaitu lewat Facebook, terus bisa dari face to face juga, terus kami juga mengikuti berbagai pameran, terus mengikuti berbagai event yang ada di Gunung Kidul, terus kami juga mengadakan promosi ke kantor-kantor atau dinas-dinas yang ada di Gunung Kidul. Untuk batik Jemari Ibu itu berdiri pada tahun 2017. Terus untuk kelompok ini adalah ide atau gagasan dari Kalurahan. Jadi Kalurahan mempunyai program untuk memberdayakan kaum perempuan khususnya di wilayah Logandeng. Untuk kegiatan ini itu alhamdulillah ibu-ibunya itu pada hobi nggih, pada hobi untuk membatik. Jadi kami itu berlandaskan hobi juga, terus mungkin dari sektor ekonomi juga dapat menambah pendapatan para ibu-ibu. Untuk pembinaan yang kami peroleh dari pendamping kami yaitu Ibu Dwi Lestari atau Bu Guntur itu sekitar sebelum pandemik, berarti itu tahun 2019 ya. Untuk pendampingan kami di tahun 2019, terus kami didampingi selama 5 tahun oleh Bu Dwi dan kami selalu mendapat arahan dan bimbingan dari beliau. Untuk harga produk kami bervariatif nggih, dari harga yang ekonomi, harga sedingan, dan harga yang non sewu agak mahal sedikit itu ada. Tergantung dari jenis batiknya, batik tulis atau batik cat, terus tergantung bahannya dari bahan yang sedingan atau untuk bahan yang bagus. Untuk produk batik dari kelompok kami juga mengembangkan untuk program yang lain, yaitu pengembangan batik kontemporer seperti ini. Dan alhamdulillah untuk batik kontemporer kami ini perpaduan dari batik abstrak dan batik lo, dan kemarin alhamdulillah sudah disukai, pernah sempat dibeli oleh Kanjeng Ratu Hemas, istrinya Bapak Sultan Hamengkubuwono ke-10. Pakemnya itu batik adalah menggunakan malam. Kemudian ada lembar kain putih yang diberi motif menggunakan pensil atau diberi pola dengan batik cap. Kemudian proses pewarnaan. Setelah proses pewarnaan baru proses fiksasi. Setelah fiksasi itu kemudian proses perebusan. Batik baru selesai. Jadi proses antara batik cap dan batik tulis itu berbeda. Kalau batik tulis itu satu lembar kain itu bisa memakan waktu 1 minggu. Tapi kalau batik cap itu satu lembar kain
hanya bisa 3 hari selesai. Kalau untuk kegiatan kampung batik sendiri ya seperti biasa, ibu-ibu warga sekitar sini membatik, kemudian kita kedatangan tamu untuk workshop, kemudian ada kunjungan industri dari sekolah mana, sekolah atau kejuruan gitu, ada kunjungan industri, kemudian ada penelitian batik seperti dari SMA atau dari universitas yang mau penelitian batik ke kampung Manding Si Berkreasi ini. Sebelum pandemi itu kita kedatangan tamu dari Rusia itu belajar batik di sini itu selama 4 bulan. Dia adalah seorang desainer dari Rusia yang ingin belajar batik sampai bisa tinggal di kampung batik ini selama 4 bulan. Kemudian ada juga tamu dari Belanda yang biasanya setiap tahun itu mereka datang ke sini untuk belajar membatik. Untuk edukasi juga untuk anak-anak, karena kan di sini juga banyak anak-anak kecil. Kita juga bisa memulai mengenalkan batik itu bukan hanya dari bentuk kain, tapi dari tembok-tembok, dari gambar-gambar yang dengan motif batik. Itu kan mereka otomatis setiap hari mereka main, ya kan Mas? Mereka main, mereka jalan-jalan, mereka naik sepeda. Itu kan otomatis setiap saat, setiap waktu dia akan melihat motif itu. Jadi dalam di bawah otak sadar anak-anak itu sudah mulai mengenal batik lewat mural batik. Di sini kami memiliki tugas tentang kesenian dan kerajinan dari Gunung Kidul. Terus kami ngambil kerajinan dari Gunung Kidul yaitu membuat batik. Belajar kreativitas, kerajinan lokal yang ada di Gunung Kidul kayak gitu. Ya, karena batik itu kan khasnya Indonesia gitu Kak. Kalau saya sendiri dari rekomendasi bunda saya bahwa di sini tuh ada kampung batik, dan di sini kampung batiknya itu melayani untuk latihan membatik, terus nanti Bikin bisa batik. buat kain batik atau baju yang Dari batik Batik. yang kita buat tadi Iya. gitu bisa. karena kita mempunyai tugas tadi, proyek P5 tadi, jadi kita pertama kita mau wawancara dulu sama yang punya batiknya itu tadi siapa? Mas Budwi. Pak Guntur sama Bu Dwi, kita wawancara dulu. Nanti kalau udah wawancara, sudah buat video dan lain sebagainya, baru kita akan praktek untuk Belajar membatik. dulu. Tapi latihan dulu, ya latihan Belajar membatiknya dulu. dulu, baru nanti kita langsung praktek. Ya kalau udah semuanya sudah selesai, baru nanti kita buat apa sih? Kayak laporan kalau kita tuh udah mengerjakan ini aja, gitu. Iya. Apa-apa aja yang udah kita lakukan selama di kampung batik ini. Menurut kami bukan prestasi ya, tapi semacam apresiasi karena kami tidak ingin berlomba dengan siapapun. Ini hanyalah bentuk sebuah kepedulian kami dalam upaya
ya pelestarian budaya itu sebuah bela negara menurut kami. Dan alhamdulillah diapresiasi banyak orang, salah satunya ya dari UNESCO, dari World Craft Council, Badan Kerajinan Dunia. Tahun 2018 mereka berkunjung ke sini dengan membawa rombongan kurang lebih 50 negara mungkin, dan presidennya langsung juga datang ke sini, Dr. Gada. Selanjutnya dari kemarin dari ada ya Liverpool University mengadakan penelitian juga di sini, terus dari teman-teman UGM, terus dari Pigeon, karena Pigeon itu juga konsen dengan batik, mereka juga mengapresiasi. Terus belum lama ini kemarin di helatan G20 kami juga diminta untuk ikut berperan serta untuk memberi semacam workshop. Mungkin itu, dan ya ini hanya upaya kecil kami untuk ikut menjaga kelestarian budaya kita. Di tahun 2018 ini terbit dua buah buku, yaitu buku Gagasan Kreatif dari Batik Tundemun. Itu saya dengan Mbak Livi Lauren dan Mbak Ida Jasinta. Jadi kami berjejaring dalam sebuah gerakan Cinta Batik Mahakarya Indonesia, dan berjejaring dengan terutama di Jogja ya, dan kami juga di tahun yang sama mendeklarasikan Sahabat Batik Dunia. Kemudian di 2018 ini dengan teman-teman Universitas Negeri Yogyakarta, dengan Mbak Isma Arum Batita, Mas Aziwan Saka, dan Mbak Hernia Nur Hidayah menerbitkan sebuah buku Kamus Batik Manding Si Berkreasi yang berisi motif-motif yang sudah saya buat di sampai 2019. Ada beberapa motif, dan waktu itu dilombakan nasional, dan alhamdulillah juga mereka dapat juara nasional. Di 2019 juga kami berupaya untuk membuat festival sebagai bentuk dari upaya pengenalan motif-motif batik yang sudah kami buat di desa-desa tersebut, dengan membuat sebuah tajuk Handayani Night Festival. Jadi kita melibatkan kurang lebih 500 seniman waktu itu, dengan kolaborasi musik, seni rupa, dan batik fashion. Jadi kita bikin 3 panggung menutup di jalan besar depan kampung kami. Itu festival Handayani Night Festival yang pertama, dan karena pandemi kita off 2 tahun, dan di 2022 kemarin kita bikin lagi Handayani Night Festival kedua, masih dengan konsep yang sama untuk memperkenalkan batik-batik dari desa-desa di Gunung Kidul agar lebih dikenal oleh masyarakat luas. Untuk pemasaran sebenarnya kami mengalir saja ya, istilah orang Jawa itu tidak ngoyo, karena menurut kami finansial itu kan mengikuti apa yang kita kerjakan. Jadi
Ya alhamdulillah dengan fasilitas dan kita termudahkan di era digital ini dengan media sosial, akhirnya kami dikenal banyak orang dan produk-produk dari batik Manding ini sudah sampai ke Belanda, Jerman, Austria, dan Jakarta, dan kota-kota besar di Indonesia. Dan banyak juga yang terutama yang sering dari Belanda datang ke sini untuk selain belajar juga mengoleksi produk-produk kami. Dengan adanya atau berdirinya Kampung Batik, kami berharap kepada generasi selanjutnya akan tertarik untuk mempelajari batik dan makna dari batik itu sendiri. Maka dari itu, kami berharap akan semakin banyak wisatawan yang tertarik untuk mengetahui dan mendatangi Kampung Batik Manding Si Berkreasi.